Devon adalah tipikal cewek remaja, dia suka jalan-jalan dan kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Dia tipe ceria dan agak tomboy. Orang tuanya tetap mendukungnya saat Devon menyatakan diri biseksual. Devon tinggal di hotel bersama Carrie. Hubungan keduanya penuh gejolak dan menurut ayah Devon, hubungan itu tampak kasar. Devon dikatakan lebih mencintai wanita lain dalam hidupnya, yaitu Michelle, yang sayangnya sudah menikah dengan pria bernama Brandon. Pada dini hari tanggal 15 Juni 2000, Carrie dan Michelle pergi mencari Devon yang tiba-tiba menghilang. Carrie mengatakan bahwa dia dan Devon terlibat pertengkaran malam sebelumnya. Devon langsung keluar dalam amarah dan tidak pulang. Setelah berputar-putar, akhirnya keduanya berhasil menemukan mobil Devon di dekat museum. Tampak Devon terbaring di kursi belakang dan dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Di mata polisi, jelas sekali kalau TKP sudah diatur dan Devon diduga tidak dibunuh di sana. Tampak tenggorokan Devon dikorok. Di salah satu tangannya tampak sebilah pisau, tetapi tidak ada darah di pisau tersebut. Sementara di ikat pinggangnya, tampak ada alat suntik yang sudah kosong. Devon meninggal seolah-olah seperti kasus bunuh diri, tetapi dengan cepat berubah menjadi kasus pembunuhan. Hasil toksikologi menunjukkan bahwa Devon tidak sedang mengonsumsi obat. Sekalipun leher Devon tampak digorok dengan pisau, tetapi anehnya tidak ada setetes pun darah di TKP. Ini menunjukkan dia dimasukkan ke dalam mobil setelah dibunuh. Di seluruh tubuh dan bajunya terdapat lumpur dan rumput. Saat polisi menemukan Devon, tubuhnya ditutupi jaket yang bisa jadi menandakan pembunuhnya kenal dengan korban. Di tangan Devon tampak ada luka pertahanan, sekalipun lukanya tidak besar. Mayatnya yang ditutupi jaket di sebagian besar tubuhnya menandakan seolah si pembunuh tidak tahan melihatnya seperti itu. Segera semua mata tertuju pada Carrie, teman sekamar dan kekasih Devon. Carrie diinterogasi selama kurang lebih 4 jam. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia dan Devon memang baru saja bertengkar sengit. Bahkan seorang pelanggan bar di bawah apartemen mereka naik untuk mengecek suara ribut-ribut mereka. Beberapa saat setelah pertengkaran itu, Devon pergi. Surat perintah penggeledahan atas apartemen mereka sudah turun. Sejumlah kecil darah ditemukan di kamar mandi. Carrie mengatakan Devon terluka beberapa minggu sebelumnya. Keset mobil juga ditemukan di kamar mandi. Menurut Carrie, ketika mereka pergi camping, ada makanan yang tertumpah di tikar. Setelah matras itu diuji, hasilnya memang bekas makanan, bukan noda darah. Polisi melakukan tes luminol di kamar mandi. Di sana luminol menyala saat mendapati noda-noda darah, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan luka di leher Devon. Forensic Files menyatakan noda tersebut lebih konsisten sebagai darah menstruasi. Carrie memang tidak segera dikesampingkan, dan polisi segera beralih ke wanita satunya dalam kehidupan Devon, Michelle. Michelle adalah wanita yang sudah menikah. Dia bertemu dengan Brandon suaminya di panti asuhan. Michelle berkencan dengan Devon, bahkan setelah dia menikah. Brandon sangat tidak menyukai Devon dan hal ini menimbulkan ketegangan besar antara ketiganya sekaligus Carrie. Beberapa minggu sebelum Devon meninggal, Michelle berdua dengan Devon mengadakan perjalanan ke Kepulauan Virgin.
Mereka berdua bahkan membeli cincin kawin dan berjanji satu sama lain akan meninggalkan pasangan masing-masing. Namun mimpi mereka tidak akan pernah terwujud karena Devon sudah meregang nyawa. Michelle juga sempat menagih sekitar $7.000 di kartu kredit Brandon yang menyebabkan pertengkaran hebat di antara mereka. Pada 15 Juni 2000, Brandon dan Michelle mendatangi Devon beberapa kali. Brandon mengabari Devon kalau Michelle sedang sakit dan pastinya Devon ingin sekali mengunjungi Michelle. Carrie ikut saat Devon hendak menjenguk Michelle, tetapi Devon menyuruh Carrie pergi. Seorang tetangga Brandon memberitahu polisi bahwa dia sempat melihat Devon di rumah mereka sekitar pukul 12.35 pagi. Rekam medis menunjukkan waktu kematian Devon antara pukul 12.30 sampai jam 3 pagi. Polisi segera mendapat surat perintah penggeledahan atas rumah Brandon dan Michelle. Celana jeans Michelle ditemukan terendam di mesin cuci. Polisi menemukan tutup jarum suntik yang ditemukan di tubuh Devon. Di dalam air juga ditemukan noda darah, tetapi darahnya sudah encer, jadi tidak bisa diambil sampel DNA-nya. Polisi juga menyemprot barang-barang dengan fluoresin yang cara kerjanya mirip luminol di daerah belakang rumah. Ada noda darah di penutup kolam dan juga di nosel selang taman. Rumah Michelle dan Brandon diawasi selama 24 jam. Letnan Barry sedang mengawasi rumah itu ketika Brandon keluar rumah untuk membuang sampah. Letnan Barry memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat-lihat sampah mereka yang sekarang sudah menjadi sampah umum. Di tempat sampah, sang letnan menemukan bantalan kapas bekas yang biasanya dipakai untuk menutup luka terbuka. Tampak di sana lukanya berbentuk mulut. Bantalan kapas itu diperiksa menggunakan sumber cahaya alternatif. Bentukannya mirip dengan bekas gigitan. Polisi mendatangi Brandon dan segera meneliti tubuh Brandon. Di bagian lengan kirinya ada bekas gigitan. Bekas gigitan juga diperiksa dari Carrie, Michelle, dan Devon. Mayat Devon harus digali agar pengujian ini dapat dilakukan. Seorang ahli odontologi forensik mengambil rekam gigi Devon. Dia menggunakan gips untuk membandingkan bekas gigitan di lengan Brandon. Bekas gigitan itu cocok dengan rekam gigi Devon. Polisi juga memeriksa mobil Michelle. Dia parkir terlalu dekat dengan mobil Devon pada hari mereka menemukannya. Di bagasi tampak pakaian berdarah Brandon. DNA di baju itu pun diuji dan terbukti sebagai DNA Devon. Di rumah ibu Michelle, polisi menemukan cincin kawin milik Michelle dan Devon. Selain itu, mereka juga menemukan kunci kantor dokter tempat Michelle pernah bekerja, jadi dia memiliki akses ke ruang jarum suntik. Pada 13 Agustus 2000, Michelle dan Brandon ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Penuntut yakin kalau motif pembunuhan Devon adalah cemburu. Michelle cemburu karena Devon masih berhubungan dengan Carrie, sementara Brandon cemburu dengan hubungan Michelle dan Devon. Di persidangan terungkap bahwa Michelle pernah mencoba mempekerjakan seseorang untuk membunuh Devon sebelumnya. Orangnya adalah pria yang membiarkan gadis di bawah umur minum-minum di rumahnya. Michelle menawarkan seks atau uang kalau dia berhasil membunuh Devon.
Tidak pernah terungkap siapa yang sebenarnya telah membunuh Devon karena Michelle dan Brandon sama-sama saling tuding. Keduanya pun sama-sama dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Devonlah yang membantu menguak kasus kematiannya dengan perjuangan kerasnya di detik-detik akhir hidupnya.